wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman selalu ceria dan bahagia ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama ya. Sebelum materi ini dimulai, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Oke, selanjutnya. Nah, akan dibahas dulu tentang temanya tema 3 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Oke, selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu TEP tentang memelihara kesehatan pernapasan. Kita mulai ya, nadanya lagu Hetayo. Teman-teman pasti tahu ya. 1, 2, 3. Hei kawan, jaga selalu lingkungan, jangan sampai tercemar oleh polusi udara. Hei kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar, nanti kita yang rugi. Hindarkan diri merusak lingkungan dengan menanam pohon. Mari lakukan agar udara selalu bersih. Bersama teman aku tak takut polusi. Hei kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar. Lalu kita lanjut dengan Quran Surat Al-An'am tentang pernafasan. Sesuai dengan tema tadi, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, di sini tentang sesak dadanya, jadinya bersambung dengan paru-paru, yaitu alat pernafasan manusia. Nah, apa yang membuat pernafasan manusia terganggu? Yaitu polusi. Polusi yaitu terdiri dari polutan padat atau bahasa Inggrisnya solid pollutant. Nah, lanjut. Lalu selain ada yang padat, ada juga yang cair, disebut polutan cair atau bahasa Inggrisnya liquid pollutant. Lalu udara, polusi udara, polutan udara, bahasa Inggrisnya air pollutant, air. Nah, lalu pernafasan kita menggunakan apa? Menggunakan hidung bahasa Inggrisnya nose, yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau karbon dioksida. Selanjutnya, bagian-bagian hidung ini disebut anemometer, ada tulang hidung, serabut saraf, lendir, dan lain sebagainya. Lalu kita menggunakan paru-paru sebagai organ pernafasan. Nah, bahasa Inggrisnya respiratory organs, jadi respirator, dari kata respirator. Nah, lalu ada alveolus yang ada di paru-paru, bentuknya seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan agar kita mempunyai udara yang bersih dalam paru-paru kita dan memiliki kapasitas udara yang baik? Nah, kita harus rutin berolahraga. Nah, bahasa Inggrisnya adalah regular exercise. Nah, lalu cara kedua adalah menarik nafas dalam-dalam dengan udara yang bersih tentunya. Udara masuk. Kemarin kita belajar udara masuk itu udara keluar. Udara masuk inhale, udara keluar exhale. Nah, lalu bahasa Inggrisnya menarik nafas dalam-dalam adalah take a deep breath.
Selanjutnya di rumah apa yang dilakukan jika ingin udaranya bersih dan berkualitas, yaitu perbanyak ventilasi udara di rumah. Bahasa Inggrisnya adalah increase air vents. Lalu yang selanjutnya agar tubuh kita sehat dan kuat adalah perbanyak makan sayur dan buah. Bahasa Inggrisnya more vegetables and more fruits. Nah, selanjutnya langsung ke materi. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang months of the year. Di sini apa itu months of the year? Months of the year artinya nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, lalu dalam satu tahun ada beberapa bulan, yaitu berapa bulan? Ada 12 bulan. Nah, selanjutnya apa saja nama-nama bulan? Dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya, dalam satu bulan biasanya ada 30 hari atau 31 hari. Nah, ini kita FYI dulu ya, for your information. Nah, di sini bulan dengan jumlah 31 hari adalah bulan Januari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. Nah, bulan dengan jumlah 30 hari ada bulan sisanya, yaitu April, Juni, September, dan November. Dalam kepenulisan nama-nama bulan di awal kata harus selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, berikut cara mengucapkan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Nama-nama bulan dalam bahasa Inggris ya. Januari bahasa Inggrisnya dibacanya adalah January. Nah, dan ini dibaca J. Jadi January. Nah, lalu Februari dibacanya February. Jadi A-nya jadi E, February. Lalu Maret dibacanya March ya. TC jadi March. Nah, lalu April bahasa Inggrisnya April. Lalu Mei, Juni, June jadi June. Lalu July. Lalu Agustus bahasa Inggrisnya dibacanya August. Lalu September. Lalu October. Nah, selanjutnya November ditulis bahasa Indonesianya P menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, di sini dibacanya November. Lalu Desember dibacanya December. Selanjutnya Januari adalah bulan pertama dalam kalender Masehi. FYI lagi ya teman-teman. Nah, lalu bulan Januari memiliki 31 hari. Penyebutan bulan Januari dalam bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa Indonesia, namun akhirnya dibedakan. Bahasa Indonesia memakai I, bahasa Inggris memakai Y. Nah, contoh kalimatnya, Daniel was born on January. Daniel lahir di bulan Januari. Lalu Februari. Bulan Februari adalah bulan kedua setelah bulan Januari dari tahun Masehi, memiliki 28 hari dalam satu bulan, kecuali satu tahun kabisat, yaitu memiliki 29 hari. Jadi misalnya ada yang ulang tahun di bulan Februari dan tanggal 29, berarti dia ulang tahunnya beberapa tahun sekali. Nah, lalu penyebutannya sama, namun hanya diganti I menjadi Y. Lihat di sini akhirnya Februari menjadi February. Contoh kalimatnya, Reva got married in February. Reva telah menikah di bulan Februari. Nah, lalu selanjutnya bulan Maret merupakan bulan ketiga dalam kalender Masehi. Terdapat 31 hari dalam bulan Maret.
Contoh kalimatnya, March is the third month of the year. March is the third month of the year. Jadi bulan Maret adalah bulan ketiga dalam satu tahun. April. Bulan April adalah bulan keempat dalam satu tahun setelah bulan Maret. Terdapat 30 hari dalam bulan April. Secara kepenulisan sama, namun pengucapannya berbeda. Nah, ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Contoh kalimatnya, I will travel to Dubai in April. Nah, aku akan berjalan-jalan ke Dubai di bulan April. Mei. Bulan Mei adalah bulan kelima dalam tahun Masehi. Terdapat 31 hari dalam bulan Mei. Cara pengucapannya agak sama namun berbeda. Berbeda dengan pengucapannya agak sama tulisannya. Pengucapannya berbeda. Di sini EI, di sini AY. Mei agak sama ya. Lalu contoh kalimatnya, my birthday is on 2nd of May. Ulang tahunku pada bulan Mei tanggal 2. Nah, di sini khusus tanggal atau kepenanggalan itu angkanya harus memakai ini, misalnya first, nah di belakangnya ST, second ND, third RD, fourth TH. Nah, seperti itu, dan selanjutnya so on and so on. Lalu June, bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan ke-6 dalam kalender Masehi. Memiliki 30 hari dalam sebulan dalam tahun Masehi. Cara kepenulisannya hampir sama dengan bahasa Indonesia namun berbeda dalam pengucapannya. Juni, di sini I, di sini E. Juni bahasa Indonesia jadi June. Contoh kalimatnya, he will staying at Karawang until June. Dia akan tinggal sementara di Karawang sampai bulan Juni. Lalu Julai. Bulan Juli adalah bulan ke-7 dalam tahun Masehi. Kepenulisannya hampir sama namun dalam penyebutannya berbeda. Contoh kalimatnya, who wants to go with me on July? Siapa yang ingin ikut denganku di bulan Juli? Nah, lalu Agustus. Bulan Agustus adalah bulan ke-8. Merupakan bulan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus. Terdapat 31 hari dalam bulan Agustus pada tahun Masehi. Contoh kalimat, in August the weather is so hot. Pada bulan Agustus udaranya cuacanya itu sangat panas. September. Nah, penulisannya sama. Nah, memiliki 31 hari dan merupakan bulan ke-9. Tulisannya sama, pengucapannya berbeda. Contoh kalimatnya, Yuki was born in September. Nah, Yuki lahir di bulan September. Oktober. Nah, di sini kepenulisannya beda. Nah, di tengahnya K bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya di tengahnya ya K diganti dengan C. Nah, merupakan bulan ke-10 dalam satu tahun Masehi, memiliki 31 hari. Nah, contoh kalimatnya, the final exam will be held in October. Nah, ujian akhirnya akan diadakan di bulan Oktober. Selanjutnya bulan November. Bahasa Inggrisnya November. November adalah bulan ke-11 dalam tahun Masehi, memiliki 30 hari. Cara membacanya hampir sama dengan bahasa Indonesia, namun agak berbeda ya, kan hampir sama. Nah, November jadi November. Contoh kalimatnya, Dini will have a birthday on November. Jadi Dini akan berulang tahun di bulan November. Nah, selanjutnya Desember. Bulan Desember adalah bulan ke-12 dalam satu tahun Masehi. Terdapat 31 hari dalam satu bulan. Nah, perbedaannya di sini hanya S dan C di tengahnya. Pengucapannya pun berbeda. Contoh kalimatnya, December is the last month of the year. Desember adalah bulan terakhir dalam satu tahun. Kedua, teman-teman menjawab pertanyaan tentang nama-nama bulan dan menjawab menggunakan bahasa Inggris dan menjawab hati-hati sesuai dengan perintah dan pertanyaannya. Di sini what month after February? Bulan apa setelah bulan Februari?
sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Setelah Februari bulan apa? Lalu nomor 2, third month of the year is, bulan ketiga dalam satu tahun adalah, dan selanjutnya. Lalu hikmah dari pembelajaran bahasa Inggris kali ini adalah, dengan mempelajari bahasa Inggris tentang nama-nama bulan, teman-teman bisa mengetahui cara menulis dan membaca nama-nama bulan dalam bahasa Inggris, menambah pengetahuan berbahasa, terutama bahasa Inggris, terutama nama-nama bulan dalam satu tahun. Lalu di sini ada quotes, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Jadi ilmu akan dibawa sampai ke liang lahat, sampai kuburan, ya sampai kita meninggal maksudnya. Sekian dari Ustazah Sarah, semoga ilmunya bermanfaat, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaannya. Semoga teman-teman tidak bosan dengan pembelajaran Ustazah Sarah.